Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Welcome back to my channel yang selalu memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika dan kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika menjelang event balapan MotoGP pada tahun 2023 kali ini. Dan jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan atas channel ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dan jadi sirkuit Mandalika tak hanya menggelarkan event balapan MotoGP, namun sirkuit Mandalika juga akan menggelarkan balapan Asia Art Racing Championship atau ARRC pada tahun 2023 kali ini, berbarengan dengan balapan MotoGP pada tahun 2023. Dan jadi soal perekonomian khusus KIK Mandalika juga akan terus dikebutkan. Progres yang masih berjalan akan terus dicepat pencapaiannya, dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat juga mengalami perkembangan yang berjalan yang sangat pesat setiap tahunnya ya. Dan hal ini disebabkan karena potensi destinasi wisata yang ada didukung dengan sumber daya alam ya, yang melimpah sehingga menjadikan pariwisata sebagai potensi bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya peluang dan tantangan pada perkembangan sektor pariwisata dapat memberikan dampak perubahan dalam pertumbuhan infrastruktur dan industri, sehingga dapat mendorong pendapatan daerah dan memberikan dampak yang sangat-sangat positif dari kemajuan suatu otonomi daerah di Nusa Tenggara Barat, khususnya di sirkuit Mandalika kita ini. Ya, dan kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika merupakan salah satu tempat pariwisata ya, yang belakangan ini sedang marak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Dan Desa Kuta memiliki kekayaan alam dan pemandangan yang sangat indah dikarenakan lokasinya yang memiliki bukit dan panorama laut yang indah, sehingga Kuta Mandalika ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika. Yang diberi nama KIK Mandalika, kawasan ekonomi khusus KIK dapat dijadikan sebagai solusi dan pendorong dalam perekonomian daerah bahkan nasional. Dan KIK Mandalika memiliki potensi yang cukup besar dalam perkembangan atau pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Ya, dengan adanya KIK Mandalika ya dapat memberikan dampak terhadap perubahan dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan lapangan kerja, restoran, serta terbantunya UMKM, sehingga pendapatan masyarakat turut meningkat, merupakan beberapa dampak yang diuntungkan secara ekonomi dikhususkan di KIK Mandalika. Dengan penampilan berbagai macam keindahan alam, KIK Mandalika dan pembangunan di daerah Kuta dapat memikat hati turis domestik maupun mancanegara untuk berwisata ke Nusa Tenggara Barat. Dan sedangkan strategi yang dapat diandalkan oleh masyarakat yang kurang dalam sumber daya manusia adalah dengan memanfaatkan pembangunan yang ada dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bersama. Dibangunnya sebuah masjid dengan nuansa klasik namun memiliki fasilitas yang modern tidak jauh dari bibir pantai juga merupakan salah satu destinasi yang dapat dikunjungi bagi pelancong muslim yang berasal dari tempat yang jauh. Diharapkan dengan adanya pembangunan masjid di KIK Mandalika juga turis lokal dan turis asing dapat melihat bagaimana keharmonisan yang terjadi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, khususnya di KIK Mandalika.
Event MotoGP dan World Superbike yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika merupakan dua event besar yang ditunggu-tunggu dan disambut meriah oleh banyak orang, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan ajang World Superbike dan MotoGP memberikan dampak positif bagi Nusa Tenggara Barat karena selama penyelenggaraan event banyak wisatawan berbondong-bondong untuk berkunjung ke sirkuit Mandalika dan di KIK Mandalika, yang kemudian dari adanya kunjungan wisatawan tersebut dapat memberikan banyak pemasukan bagi masyarakat. Dan dua event tersebut dapat membantu Indonesia dalam memperkenalkan diri di mata dunia, sehingga dapat menjadi kesempatan dan memperkenalkan wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga dengan adanya kedua event tersebut dapat mengundang banyak investor untuk mengembangkan usaha di Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor pariwisata. Ya, meskipun banyak lapangan dan peluang kerja untuk meraup penghasilan, dampak negatif tetap dirasakan bagi masyarakat lokal ya. Di tengah globalisasi dan liberalisasi, perdagangan yang ditandai dengan masuknya arus investasi menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi sedikit terhambat karena banyaknya retail modern yang diizinkan oleh pemerintah dan akhirnya berdampak bagi para pemilik modal kecil. Dan perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat juga akan mengalami peningkatan di mana akan semakin banyak investor-investor asing yang menanamkan modalnya. Keberadaan investor ini perlahan-lahan dapat menjadikan ancaman dan menjadi dampak negatif bagi masyarakat lokal atau kecil ya. Karena jika masyarakat kurang dilibatkan dalam pengembangan wisata daerahnya, maka peran masyarakat akan tergantikan. Dan selain itu juga, usaha-usaha yang ada di kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika berpotensi banyak dikuasai oleh investor luar. Kurangnya pemberdayaan dan pelatihan pada masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi sumber daya lokal, dapat membuat masyarakat dapat tergusur dan kalah saing dengan investor yang memiliki kemampuan dan modal yang lebih besar. Ya, masyarakat di Desa Kuta juga banyak yang bekerja sebagai nelayan, di mana dengan adanya pembangunan KIK Mandalika juga menyebabkan mata pencarian mereka menjadi berkurang ya, karena telah menjadi era pariwisata dan banyak kapal-kapal dan aktivitas laut lainnya yang menjadikan pola kehidupan laut dan kekayaannya semakin berkurang. Dan pembangunan KIK Mandalika juga menyebabkan nelayan kehilangan pekerjaannya dan membuat masyarakat di sana semakin terbelakangi dan mencari uang dan menghidupkan keluarganya ya. Dan selain itu, maraknya pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang juga merupakan salah satu dampak negatif pembangunan KIK Mandalika terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, dan jadi dapat diambil kesimpulannya bahwa pembangunan kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika telah memberikan dampak yang sangat positif bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal, di mana hal tersebut terlihat dari banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pihak pengelola dan pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, serta dapat mengembangkan kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Namun segala aspek pembangunan tidak akan pernah luput dengan pro kontra karena di sisi lain ada positif dan ada yang negatif. Ya, jadi buat teman-teman, inilah berita yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sekian narasi kita sampai di sini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.